Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Dia Ayu Ratnasari, rekan saya Febrian Widiarto dan Karis Ali. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang validitas. Apa sih itu validitas? Apa macam-macamnya? Bagaimana teknik pengujiannya? Dan apa kegunaannya pada evaluasi pembelajaran? Itu semua akan kami bahas dalam materi kali ini. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu validitas. Banyak sekali ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang apa itu validitas. Salah satunya menurut Azwar tahun 1986. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Yang intinya, validitas merupakan derajat kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Secara tidak langsung, itu meliputi tes dan skala yang terdiri atas sejumlah tugas yang berfungsi sebagai indikator hasil belajar. Selanjutnya, macam-macam validitas. Ada 5 macam validitas. Yang pertama, validitas logis. Validitas logis untuk sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Yang kedua, ada validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Analisis soal secara kuantitatif menekankan pada analisis karakteristik internal tes melalui data yang diperoleh secara empiris. Yang ketiga ada validitas isi atau content validity. Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian data mengukur isi yang seharusnya. Artinya, tes tersebut mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya gini, tes hasil belajar bidang studi IPS berarti harus bisa mengungkapkan isi bidang studi tersebut. Yang keempat ada validitas konstruksi. Seperti halnya validitas isi, validitas konstruksi dapat diketahui dengan cara memerinci dan memasangkan setiap butir soal dengan setiap aspek dalam TIK. Pengerjaannya dilakukan berdasarkan logika, bukan pengalaman. Yang terakhir ada validitas prediksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Teknik-teknik validasi tes. Yang pertama, validitas tes acuan normatif. A. Validitas isi merupakan derajat di mana suatu tes mengukur bidang-bidang isi pelajaran yang hendak diukur. Hal ini sangat penting bagi hasil tes belajar. Validitas isi mempersyaratkan adanya validitas butir soal dan sampel isi pelajaran. Efisiensi validitas isi berkaitan dengan sampel dan menjadi penting apabila ingin menggambarkan kinerja siswa terhadap suatu ranah tugas tertentu. B. Validitas kontraks merupakan derajat di mana suatu tes mampu mengukur konstruk hipotetik yang hendak diukur. Tahapan validitas konstruk yaitu mengidentifikasi konstruk yang diperkirakan untuk menghitung kinerja tes, menarik hipotesis berkenaan dengan kinerja tes dari teori masing-masing konstruk, menguji hipotesis berdasarkan logika dan data empirik. C. Validitas konkaren merupakan derajat di mana skor suatu tes berkaitan dengan skor tes lainnya, yakni tes yang telah sahim kemudian diujikan pada waktu yang bersamaan dengan tes yang baru dibuat. D. Validitas peramalan merupakan derajat di mana suatu tes dapat meramalkan seberapa baik siswa akan melaksanakan tugas di dalam situasi mendatang. Validitas peramalan ditentukan dengan cara merumuskan hubungan antara skor tes dengan ukuran keberhasilan pada situasi yang diinginkan. Yang kedua, validitas tes acuan patokan. Tujuan utama TAP untuk mengukur hasil belajar pada suatu tujuan pembelajaran atau lebih, sehingga validitas isi akan menjadi perhatian utama di dalam menentukan rehabilitasnya. A. Validitas isi. Validitas isi pada TAP berkaitan dengan derajat kemampuan tes mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti halnya dengan TAN, pada TAP juga berkaitan dengan validitas butir soal dan validitas sampel tujuan pembelajaran. Validitas isi juga disebar sebagai validitas deskriptif. B.
B. Validitas peramalan. Validitas peramalan pada tab mempertanyakan kemampuan tes meramalkan kinerja siswa di masa depan. Validitas ini juga disebut dengan validitas fungsional. Dengan demikian, salah satu fungsi tes adalah untuk membuat peramalan di masa depan. Apabila tes itu baik, maka dapat dikatakan bahwa tes tersebut memiliki validitas fungsional. Teknik pengujian validitas item tes hasil belajar. Yang pertama, pengertian validitas item. Validitas item dari sebuah tes adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebuah butir item yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tes bagian suatu totalitas dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Yang kedua, teknik pengujian validitas item tes hasil belajar. Berdasarkan uraian di atas, maka cukup jelas bahwa sebuah item dapat dikatakan telah memiliki validitas tinggi atau dapat dinyatakan valid jika skor-skor pada butir item yang bersangkutan memiliki kesesuaian dengan kesejajaran arah dengan skor totalnya. Skor total di sini berkedudukan sebagai variabel terkait, sedangkan variabel item merupakan variabel bebasnya. Teknik pengujian validitas item tes hasil belajar. Permasalahannya adalah bagaimana memilih dan menentukan jenis teknik dalam rangka menguji validitas item itu. Seperti yang diketahui pada tes objektif, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu betul atau salah. Setiap butir soal yang dapat dijawab dengan benar diberikan skor 1, sedangkan untuk setiap jawaban yang salah diberikan skor 0. Jenis data seperti ini biasanya merupakan tes benar salah, ya tidak, dan sejenisnya. Dalam ilmu statistik dikenal dengan disket murni atau data dikotomik. Sedangkan skor total yang dimiliki oleh masing-masing testi adalah merupakan penjumlahan dari setiap skor itu merupakan data kontinu. Berdasarkan teori yang ada apabila variabel 1 berupa data dikotomik, sedangkan variabel 2 data kontinu, maka teknik korelasi yang tepat untuk digunakan dalam mencari korelasi dua variabel adalah teknik korelasi point biserial, di mana angka indeks korelasi diberi lambang RPBI dapat diperoleh dengan rumus seperti berikut. Untuk keterangannya, yang pertama, RPBI adalah koefisien korelasi point berserial yang melambangkan kekuatan korelasi antara variabel 1 dan 2 yang dalam hal ini sebagai koefisien validitas item. Kemudian MP adalah skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testi. Kemudian MT adalah skor rata-rata dari skor total. Kemudian SDT adalah standar deviasi dari skor total. Kemudian P adalah proporsi testi yang menjawab dengan benar terhadap butir item yang diuji validitasnya. Kemudian H adalah proporsi testi yang menjawab salah terhadap butir item yang diuji validitasnya. Kemudian cara menentukan validitas. Cara menentukan validitas dengan cara menggunakan rumus perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus korelasi produk, momen, atau dikenal juga dengan korelasi Pearson. Berikut ini adalah rumusnya. Bisa dilihat seperti gambar di atas. Untuk keterangannya yaitu adalah yang pertama RXY adalah koefisien korelasi, kemudian N adalah jumlah responded uji coba, kemudian X adalah skor tiap item, lalu Y skor seluruh item responded uji coba. Untuk menginterpretasikan validitas, maka koefisien korelasinya bisa dikategorikan pada kriteria sebagai berikut. Kriteria validitas instrumen tes nilai interpretasinya adalah 0,81 sampai dengan 100 itu sangat tinggi. Kemudian 0,61 sampai 0,80 itu tergolong tinggi. Lalu 0,41 sampai dengan 0,60 itu cukup. Lalu 0,00 sampai dengan 0,20 sangat rendah. Setelah diperoleh harga koefisien tiap-tiap soal, kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai R dari tabel signifikasi 5% dan taraf signifikan 1% dan DF N-2. Hitungan tabel maka koefisien validitas butir soal pada taraf signifikan.
Kemudian kegunaan validitas. Yang pertama untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas. Yang kedua untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan. Lalu yang ketiga untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Yang keempat untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan. Kemudian yang kelima untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama ada faktor alat tes. A. Adanya ketidakjelasan perintah tentang apa dan bagaimana yang mesti dilakukan peserta tes. B. Kosakata dan struktur kalimat pada teks atau soal terlalu sulit untuk ukuran peserta didik. C. Ketidaklayakan tingkat kesulitan soal tes, mungkin terlalu sulit atau terlalu mudah. D. Bahasa yang dipakai bermakna ambigu. E. Ketidaktepatan penyusun butir-butir, misalnya soal sulit ditempatkan di awal dan yang mudah di belakang. Kondisi seperti ini berpengaruh pada faktor psikologi dan mempengaruhi kadar validitasnya. F. Jawaban soal tes objektif yang terpola, misalnya AA, BB, CC, DD, dan seterusnya. 2. Faktor pelaksanaan, pengukuran, dan penyekoran. A. Waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa dalam memberikan jawaban dalam situasi tergesa-gesa. Pelaksanaan tes yang tidak diawasi dengan baik sehingga perilaku atau pelaku tes dapat berlaku tidak jujur. C. Adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak membedakan antara siswa yang belajar dengan melakukan kecurangan. D. Teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Kemudian 3. Faktor jawaban peserta tes. A. Peserta tes tidak cermat membaca perintah. B. Tidak cermat membaca soal. C. Menjawab terburu-buru. Dan yang D. Peserta tes hanya asal menjawab. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, dalam evaluasi pembelajaran, pengukuran merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, di mana pengukuran itu sendiri menggunakan alat yang disebut dengan instrumen. Untuk mengetahui pengukuran tersebut tepat dan cermat dalam penggunaannya, maka diperlukan validitas. Validitas sendiri terdiri dari validitas isi, validitas konkret, dan validitas peramalan, dengan teknik pengujian yang berbeda-beda. Uji validitas juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu tes maupun non-tes. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.